24 Mei itu kita sudah sampaikan ke gubernur, kita sampaikan aspirasi. Bapak gubernur sendirian terima kita punya aspirasi. Kamu datang, kamu sampaikan aspirasi, Bapak terima. Jadi tanggal 24 itu suruh kita kembali datakan pedagang. Jadi kita datakan pedagang ini mulai dari pasar sentral Remu, pasar Jambatan Puri, pasar-pasar komplek, terus pasar utama. Itu semua kita data mulai dari Sauka sampai di 18. Itu pun sama dengan 5 kabupaten satu kota. Kita bawakan aspirasi ini kembali ke Bapak Gubernur dan kita serahkan data itu sampai 28 Juni. 28 Juni kita serahkan ke Bapak Gubernur. Kami punya data semua 4.157 pedagang mama-mama Papua satu kota 5 kabupaten. Bapak Gubernur terima, di situ juga ada dinas perdagangan, ada dinas perindustrian, ada dinas nakop, semua ada. Jadi Bapak terima dulu di tangan Bapak dan Bapak serahkan data itu kepada dinas nakop bahwa ini data mama-mama tindak lanjut oleh Bapak kepala dinas sendiri. Maka tanggal 7 Juni tanggal 2 Juni kita langsung ketemu di kantor perindustrian itu di kilometer 14. Dan apa yang kami sampaikan pada saat itu, data itu kita sampaikan bahwa ini sudah Bapak Gubernur buat dan itu kebutuhan itu masuk ke sana. Jadi kita bicara jalan keluar, harus kami ini tidak pernah ada opsi di tahun 2001 itu sampai di 2022 itu tidak berpihakan kepada mama-mama berikan modal usaha, tidak ada yang urus mama-mama ini setiap pasar itu mereka tidak tahu itu dana itu seperti apa. Jadi yang kita tuntut sekarang ini tuh karena begini data ini sudah turun ke DPR. Kita bicara dengan DPR provinsi itu di tanggal 16 November, tanggal 26 November itu kita bicara ya minta maaf bukan 16 September terus tanggal 26 September itu kita sudah bicarakan ke bagian komisi bagian ekonomi komisi 4 di DPR Provinsi Papua Barat Daya di kantor sendiri. Jadi mereka sendirian dan kita harus mengurangi 4.000 kita mengurangi. Jadi kita mengurangi dari 4.000 itu kita kasih masuk 1.740. Bagaimana untuk mendapat dana itu? Maka kita undang semua dinas itu hadir pada saat itu. Baru dari salah satu bapak dari DPR dia yang langsung tanya kepada sekretaris pedagang bahwa dana yang sekarang mama-mama masih ada kan mereka tidak kembalikan. Makanya tanggal 30 tuh mereka hadir semua untuk kita minta DPR Provinsi Papua Barat Daya, kami pilih kamu DPR Opsus, kamu duduk di sini, kamu mewakili kami mama-mama untuk kamu kawal karena mama-mama ini tidak ada berpihakan di Opsus dari 2001 sampai 2022. Jadi dana itu kita sudah kawal sama-sama, kita bicara sama-sama sampai datang terakhir kita pertemuan lagi dengan di DPR orang minta ini selalu MRP sudah minta ke MRP harus kawal, sudah MRP juga kawal sama-sama kawal sampai terakhir dari ini di bulan minggu terakhir bulan ini. Mereka kasih keluar nama pertama itu sudah kita dari bulan Oktober orang sudah kasih keluar nama-nama itu kita mama-mama sudah urus surat semua, kita sudah urus surat-surat dan mereka minta KTP, kartu keluarga, NIB, kita sudah melengkapi semua, kita kasih masuk bahwa tetap kami dapat karena mama-mama sebagian dapat di awal pertama, tahap pertama dan nanti tahap kedua menurut pembicaraan sama-sama seperti itu kantor. Jadi kami punya harapan tentu seperti
itu, orang kata-kata itu keluarga yang satu rumah ada 3 orang, satu rumah ada 5 orang, ada di dalam rumah. Sedangkan kita pedagang yang pelaku ini, kita tidak punya nama. Kita cek di 64 koordinator yang ada itu, kita tidak ada nama hanya loncat satu koordinator ada 2 orang, ada 3 orang. Nanti membuat kita kecewa. Kita kecewa itu sudah yang kemarin tanggal 12, hari Jumat kemarin ini kita langsung naik di dinas Pindakop langsung. Nah kita tanya, kita hanya datang untuk tanya, tidak ada orang di kantor. Tapi kita telepon kepala dinas yang sekretaris hadir. Nah kita sampaikan kita punya aspirasi dan kami kasih data langsung. Kami bicara dan kami berikan data yang 1740 itu. Mereka minta kita kasih di hari Jumat. Hari Senin, hari Jumat itu mereka suruh kita tinggal supaya kepala dinas sendiri terus tambah sekretaris. Suruh saya sebagai ketua dengan pendamping itu ada 4 orang yang sama-sama tinggal dengan saya supaya kawal data yang ada tuh supaya jangan kita turun demo apa begitu. Kita tunggu sampai ada mereka punya, kita tidak tahu dan tim yang datang dengan orang duduk dari lantai 2 di atas sampai suruh kita pulang di setengah 6 dari kantor. Kita kecewa, kita sebagai mama-mama, kita ini bukan berjuang untuk kita, tapi kita mau perpihakan atau keadilan itu yang kita minta antara pemerintah dan kita rakyat, antara pemerintah dan kita mama-mama pedagang. Karena yang korban ini kita rakyat tua, yang korban ini kami mama-mama, karena kami mama-mama datang itu jualan tembajan tidak layak, tapi kami jamin kami anak-anak semua sarjana. Bukan kami ini baru kita turun demo. Kami demo karena kita tahu ada wanoksus. Maka tidak ada keprihakan itu yang kita sekarang minta keadilan. Kita bukan datang minta sesuatu dari pemerintah, tidak, kita minta keadilan. Antara pemerintah sekarang ada provinsi. Kita sudah minta dari hadirnya kota ini 2 periode itu kita sudah minta, tapi tidak ada berpihak. Datang kepada gubernur lagi. Sekarang kita bicara tidak ada berpihakan. Bagaimana kalau bukan kita baru orang duduk jadi pejabat di dalam. Dari setelah aksi ini apa yang diharapkan untuk pemerintah lakukan pada setelah aksi ini? Ya terima kasih karena aksi ini itu kami sudah palan kayak kantor punya harga diri seorang mama dengan 4.000 mama-mama satu kota 5 kabupaten ini mengharapkan itu palan kita sudah palan secara adat di kantor Pindakop di kilometer 14 yang kami punya harapan 1.740 yang kami kasih masuk proposal itu kami sudah kasih masuk semua itu. Hari ini juga orang harus jawab bank mana yang mereka harus tunjuk nama-nama kami mama-mama Papua ini 5 kabupaten 1 kota, tunjuk banknya dan cairkan di situ untuk jangan bagi-bagi kabupaten kami kan bahwa ini perkumpulan ini pertama di Provinsi Papua Barat Daya, jadi 5 kabupaten 1 kota harus pencairan ada di 1 bank di Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Seperti itu. Terima kasih. Supaya palan itu dibuka. Kalau tidak ada jawaban, palan tidak akan buka. Palan itu nanti kalau tidak dibuka mengorbankan orang. Jadi palan itu tinggal sampai hari ini harus ada jawaban untuk kami mama-mama Papua karena tahu harga diri. Orang berjuang ini bukan ada orang yang mendorong kita. Kita ini juga kerja. Kalau mau dilihat itu, saya mau kasih tahu berapa wartawan yang ada bahwa saya ini berdiri di Surya, terima Bapak turun di Surya itu zona merah. Tapi Bapak turun. Kami saat itu juga, kami terima Bapak, tapi saat itu kami perempuan yang kerja. Kalau mau bilang tim pemenang, saya ini pelakunya. Karena bukan saya mau datang bilang bentuk tim ini tidak. Hanya minta keadilan. Minta keadilan antara pemerintah. Berpihakan kepada kami itu seperti apa. Karena selama ini, berjalan kami tidak benar.
kota-kota sebelumnya. Dasar ya. Tadi Kapolres juga sudah kontak lewat salah satu anggotanya, kita sudah bicara. Solusinya Elisa kamu ketemu kita, titik. Kita tidak bisa ketemu kepala dinas pemerintah. Hari Jumat kemarin kita sudah ketemu dia, tidak ada solusi. Masa kita ngumpul data sampai 5 kali berturut-turut? Abang pasang seperti apa? Goblok. Ya, kita kasih data ke pemerintah sudah 5 kali. Kami kasih tanggal 22 Juli di lantai 2. Langsung
mereka sejahtera tanpa ditindas oleh mereka itu adalah sejarah kami. Ya. Tahun 2001 orang Papua minta merdeka. Megawati, Amin Rais, Anton Tanjung, pejabat-pejabat Jakarta, dan sekolah dari dari Papua bikin negara mereka bisa berproses. Untuk apa? Pakai bangun rakyat Papua. Ya, kami bisa kebenaran. Kami bukan bisa penipu seperti kami bukan penipu. Kami dalam mencoba. Kami bisa secara nyata. Kehidupan kami dalam kami. Kami manusia, ya kan bukan binatang. Kalau binatang bisa terpilih. Kalau binatang bisa lupa terhadap sejarahnya. Kalau binatang tidak akan tahu malu. Kami manusia, kami punya teladan. Kami manusia punya begitu. Kami mulia. Ya. Tahun 2001, kalau orang Papua minta merdeka bikin tugas di Jayapura, semua orang Papua minta merdeka. Jakarta bikin yang namanya termin khusus, kasih dan tugas buat rakyat Papua. Yang hari dipakai oleh rakyat Papua untuk tugas penipu dan kalian diri sendiri. Waktu dan bijakan membulas nafsu para pejabat Papua. Itu satu. Yang kedua, tahun 2019 momen rasisme hampir besar-besar di Papua. Kantor ini juga salah satu kantor yang dibangun dilempar juga kan ketahui. Ada banyak tokoh yang berjalan di sini. Kayaknya sama saya tahu. Ya. Aku bisa tahu. Tapi saya bilang kalau masih informasi yang terujung pada berbagai macam kebijakan kita ini. Ya. Tetapi ini saya juga berbicara. Masa mau lagi? Dipihak pejabat kita tidak terpilih. Oke. Kenapa? Kenapa ini kita datang ketemu mereka? Sudah jelas. Aspirasi yang kita sampaikan. Tanggal 25 April kita akan ketemu di sini kata ini. Bukan yang bisa kamu bilang begini. Saya tidak mau punya aspirasi. Saya akan berikan bantuan untuk kamu pada yang berdua. Saya kerja untuk kamu yang berdepan. Apa jawabannya? Bantuan yang bisa berkomunitas. Apa jawabannya? Masa khusus di luar Papua. Itu kata yang bisa kamu. Ya. Kalau nggak bisa kamu. Kami cukup jangan kamu tipu kami lagi. Iya, mari buat yang baik, buat yang berkenan kepada kami. Iya, kemarin kita pertemuan di sini. Mereka sudah tahu mereka punya kasus pencurian. Makanya tidak ada yang turun datang ketemu dengan kami di kantor ini, di gedung ini, Lambert mau. Iya, hanya suruh yang kecil-kecil yang ketemu dengan kami, sedangkan pejabat tidak ada. Iya, hari ini kami minta Elisa kasih tunjuk muka di depan kami, baru kami bisa pulang. Ya, kalau tidak, hari Rabu kami akan turun dengan massa dan kami bakar kantor ini. Karena kantor ini dibangun dengan dana OCUS. Kantor ini dibangun dengan anggaran OCUS. Iya, semua kantor ini kalau kami bangun bakar tidak puas, kami bakar yang baru. Kami juga bakar yang sana. Tolong, tidak ada yang perwakilan hari ini. Kalau boleh Bapak Elisa kamu penipu keluar di depan. Karena kami sudah datang, kami 29 orang bahwa kami punya dokumen, kami ketemu di atas ruangan di atas. Jam 4 dengan jam 5 sore. Kami serahkan kami punya dokumen pertama kali. Ya, sampai dengan hari ini belum ada jawaban yang pasti. Kenapa tidak ada jawaban yang pasti untuk kami? Yang kami minta harus ada jawaban yang pasti untuk kami. Ya, jangan hanya alasan bilang sana sini, masih kirim ke sana, masih proses begini. Tolong kami minta kejujuran. Kenapa dari Perindakop itu bilang kalau saya 3 ya 3. Ya, jangan pakai nama Tuhan. Jangan pakai ayat firman Tuhan untuk tipu kami. Ya, tolong. Saat ini semua pegawai-pegawai yang ada bubar. Panggil gubernur datang. Panggil gubernur datang untuk menghadap kami.
kami dan dijawab kami pada siang hari ini agar kami bisa pulang. Kami dengar puas dan kami pulang. Ya, tolong panggil Bapak. Kamu tidak ini, mama kamu tidak kalah. Kamu sudah berjuang, kamu punya uang, sudah keluar, DPR sudah kasih keluar. Tapi dinas yang makan, dinas yang atur untuk mereka main. Kamu menang. Kamu sudah berhasil advokasi sampai kamu dapat 13 miliar. Tapi pembayaran, pembagian, kepala dinas tipu gubernur. Sekretaris dinas tipu gubernur. Kepala-kepala kantor koperasi yang ada di kabupaten kota tipu gubernur. Jadi itu saja yang kita sampaikan di siang ini. Informasi baru yang kita dapat, gubernur tidak bisa ketemu mama-mama, sekda yang ketemu. Oke, siap. Setiap tahun sudah tiba, tapi yang dapat siapa? Tolong kami bikin kebijakan baik-baik. Kepala Perindakop Kota Sorong, tolong data yang Bapak umumkan. Kalau Bapak tidak mau masuk penjara, Bapak tahan di situ sampai petunjuk teknis dari gubernur seperti apa. Kita yang kawal mama-mama ini ada wartawan, ada pengacara. Kita yang kawal mama-mama ini ada mahasiswa. Mama-mama ini mereka buta huruf, SD tidak tamat. Tapi untuk tahun ini, demi perjuangan mereka untuk modal usaha, mereka berjuang sampai 13 miliar. Orang yang dapat bantuan yang ada ini sekarang nama di kantor wali kota, mereka tidak kawal di DPR sana. Mereka tidak ikut sidang APBD perubahan di sana. Mereka tidak tahu nilai besar uang. Mama-mama ini tahu 13 miliar itu dari mulut ketua komisi. Jadi mungkin seperti itu. Surat kita sudah masukkan di provinsi, DPR kota, untuk segera panggil kepala dinas dan kita rapat. Segera batalkan segala bentuk kabualan yang ada di data tandingan itu. Minimal kalau mama-mama yang demo ini 2000 ini kamu akomodir 800 saja itu kita terima. Tapi ini tidak sama sekali satu orang pun. Yang bikin malu, gubernur panggil mama-mama pergi terima secara simbolis, memprovokasi promosi dengan segala macam. Dia hanya pegang nilai uang saja, tapi dia tidak dapat bantuan. Itu bagaimana itu? Ini orang mama-mama harga diri. Itu yang kita bicara di sini. Kita sudah ketemu Kapolres, saya baru ketemu dengan Kapolres sebelum kita ke sini. Untuk kita ketemu dengan pejabat yang ada di atas itu 15 orang ketemu, tapi minta maaf kita tidak akan ketemu. Karena mama-mama ini mau ketemu mereka semua itu PLT kepala dinas itu sudah tipu mama-mama bukan satu kali. Dia itu sumber dari penderitaan mereka. Dia PLT wali kota, dia yang bongkar pasar Bosesen dan orang-orang ini menderita. Kita mau ketemu dia, tidak bisa. Kita ketemu gubernur. Tolong kita minta data sama-sama. Karena kita mama-mama ini kasih habis mereka punya waktu tenaga 7 bulan untuk kawal dana ini sampai selesai. Jadi mungkin seperti itu. Waktu saya kembalikan. Oke. Untuk logika aneh dalam negara yang kamu pakai. Bilang layani raja, layani jadi pelayan. Tapi heran, pelayan yang jalan di mobil kaca-kaca gelap, lari abu-abu kasih naik untuk raja ada duduk jualan di pinggir-pinggir jalan. Selamat siang, ini kesempatan ini saya mau kasih ingat Saya mau kasih ingat, saya ini berapa hari itu mama don dari Jupiter, don dari Elin, don dari pojok 12 itu don datang ke saya di kantor. Don datang mengadu kalau ada satpol PP yang bawa baliho mau bawa ancam bongkar dong tempat jualan. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu ingat, kamu tahu betul mantan satpol PP. Sabar, kamu dengar dulu. Kamu dengar saya bilang ini dulu. Kalau kamu dengar Bapak Iribara mantan Kasatpol PP Kota Sorong, itu saat mama orangnya yang kejar dengan buah durian lari ke setengah tempat jualan. Selama tidak ada perubahan yang kamu coba bikin untuk orang baik, jangan pernah sentuh orang. Dong datang, pas tinggal dong jualan dong lari buru-buru datang ke saya pikir macam ada bencana besar begitu. Padahal ini dong ponana sendiri yang datang taruh baliho, ancam-ancam mau bongkar, kamu siapa jadi?
Kami ingat di tahun 2017 toh, di tahun 2017 sampai tahun 2020 itu ada peristiwa yang mama dan bikin di jalan raya ini. Saya kasih tahu untuk kamu, mungkin yang baru-baru datang ke dalam kota ini guys, supaya kamu tahu. Termasuk Bapak Wali Kota Septinus Lobat harus tahu barang ini. Mama-mama perjuangan ini, Kota Sorong itu sudah punya perda. Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Itu Kota Sorong. Bapak Septinus Lobat nanti koordinasi dengan bagian hukum supaya baca-baca perda itu baik-baik. Supaya jam ini pimpin pemerintahan ini pimpin aku mau, karena boleh. Oh suada, Kota Sorong itu suku perda. Dan saya mau bilang begini, perda itu sampai dia jadi tidak ada 1% pun dari pemerintah yang pakai untuk bikin perda itu. Itu mama berdiri di jalan raya pegang karton, bayar orang yang bikin naskah akademik, bayar orang yang bikin draft perda itu. Itu betapa cerdasnya mereka bagi kamu itu. Yang tidak tahu baca, yang tidak tahu tulis, bisa mengkonsepkan sesuatu yang memberikan pelajaran penting kepada kamu. Mereka mampu untuk menghadirkan peraturan dalam daerah ini. Mereka mampu untuk membuat peraturan di dalam daerah ini. Sementara kamu yang memikul jabatan pendidikan dan gelar muka belakang, apa yang kalian bikin? Saya kemarin tong ada bikin live di hari HAM. Jadi saya ingat mama tadi tuh, mama dibilang begini, dia bu pesan yang bikin sapu hati tarobek. Dia bilang, anak tong ini jualan sampai tong panan harus jadi pejabat, tapi tong tetap masih jualan di bawah karung lagi. Tong ini jualan mandi keringat, dulu hujan turun itu tong mandi pecek, tapi tong panan harus jadi pejabat, tapi tong tetap masih mandi pecek di bawah tanah ini. Saya pikir Bapak Gubernur itu juga ada bu mama jualan di bawah tanah. Kamu pejabat-pejabat yang ada dalam kota semua ini, dalam provinsi ini, kamu saya mau orang tua tuh jualan barang, koki batu, baru kamu jadi manusia. Tapi kalau kamu manusia, kamu akan tergoras dengan kalimat yang tadi mama dia bilang itu. Kamu hati ini semacam bagaimana kamu? Dalam kesempatan ini juga saya mau bilang ini, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Kejaksaan, kalau ada distribusi anggaran yang terkait dengan 13 miliar yang tadi disampaikan, tanpa melibatkan data dari mama-mama, segera lakukan audit terhadap data-data itu. Itu ada data siluman, itu ada data keluarga, itu ada data istri, itu ada data suami yang masuk di dalam. Periksa dalam itu makan pencuri. Periksa. Ada yang kerja capek, hargai yang kerja. Ini menyangkut yang tadi saya bilang, mama orang yang kena pemberitahuan penggusuran itu, saya kasih ingat lagi sekali untuk Bapak Satpol orang. Selama pemerintah belum sentuh dorong, selama pemerintah belum angkat dong dari tanah, duduk di tempat jualan yang layak, jangan coba-coba datang kasih kalimat ancaman bongkar. Jangan coba-coba kasih kalimat bongkar, karena nanti kita yang akan berdiri di depan untuk berperang dengan kamu. Oke, kamu datang bagaya kan bikin macam tong semua sini taruh tong profesi untuk datang bicara di sini, tapi bukan untuk tong makan, tapi untuk tong mama orang yang jualan di bawah tanah ini. Kamu hati kamu taruh di mana? Kamu perasaan kamu taruh di mana? Toh, kalau hari Rabu dan datang Bapak Gubernur terhadap saya minta tolong untuk Pak Koordinator, tong tidak akan pulang dari tempat ini. Tong bikin rumah di sini, toh? Iya. Baru kasih macam pemerintahan kantor gubernur, kantor gubernur. Kasih tahu Pak Gubernur ini kita bahwa kan tidak akan pulang kalau hari Rabu dia tidak ketemu dan dia tidak bicara apa-apa, dia tidak memberikan solusi. Tempat ini akan jadi tempat jualan. Kita bakar. Kita sudah sepakat untuk bakar kantor gubernur. Sudah final. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kawan API, sabar. API cepat-cepat saja, jangan terlalu panjang-panjang. Hukum internasional artinya hak asasi manusia, terutama manusia Papua dalam PKRI itu harus diperhatikan menjadi tanggung jawab negara. Tetapi sampai
Papua, itu hak ekonomi rakyat Papua itu diabaikan. Mereka tidak butuh orang Papua, mereka hanya butuh tanah ini. Sepakat? Jadi kita harus lawan.